Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, puskesmas, dan dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. 3. Standar 1, 3 Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan, TKK 3. A. Maksud dan tujuan. Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan fasilitas, maka klinik menyusun manajemen risiko fasilitas yang mencakup 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Bahan berbahaya dan beracun B3, serta limbah B3. 3. Penanggulangan bencana. 4. Sistem proteksi kebakaran. 5. Peralatan medis. 6. Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi. 7. Sampah domestik dan limbah. Elemen kelengkapan bukti. 1. Tersedia bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dokumen bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ada program manajemen fasilitas yang meliputi 1-7. 3. Terdapat dokumen program manajemen fasilitas yang meliputi 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3. 3. Penanggulangan bencana. 4. Sistem proteksi kebakaran. 5. Peralatan medis. 6. Sistem utilitas meliputi listrik dan gas medis serta sarana sanitasi. 7. Sampah domestik dan limbah. 4. Tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 1. Terdapat dokumen daftar inventaris sarana yang tersedia di klinik. 2. Terdapat SPO pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 3. Terdapat dokumen bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 4. Melakukan observasi terhadap bukti pemeliharaan sarana. 5. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan sarana yang tersedia. 5. Tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Fasiankes. 1. Terdapat SPO pelaksanaan pengamanan klinik. 2. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik. 3. Melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik. 6. Tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan B3, serta limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat SPO pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3. 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan. Melakukan observasi dan wawancara terhadap proses pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3. 7. Tersedia bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah. 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan observasi pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah. 4. Melakukan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaan sampah domestik serta air limbah. 8. Tersedia alat pemadam api ringan dan bukti pemeliharaan APAR. 1. Terdapat SPO pemeliharaan APAR. 2. Terdapat alat pemadam api ringan dan dokumen bukti pemeliharaan APAR. 3. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan APAR. 4. Lakukan simulasi penggunaan APAR. 9. Tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi yang jelas. 1. Melakukan observasi untuk melihat ketersediaan rambu atau penunjuk arah, penanda jalur, dan jalur evakuasi. 2. Melakukan wawancara pengetahuan staf klinik terkait rambu-rambu atau penunjuk arah, penanda jalur, dan jalur evakuasi. 10. Tersedia bukti larangan merokok. 1. Terdapat dokumen kebijakan terkait larangan merokok. 2. Terdapat tanda larangan merokok. 11. Tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis dan bukti kompeten untuk yang memiliki pelayanan radiologi. 1. Terdapat SPO pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis. 2. Terdapat dokumen berupa daftar inventaris peralatan medis. 3. Terdapat bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis. 4. Terdapat bukti izin Bapeten untuk yang pelayanan radiologi.
5. Melakukan observasi untuk memastikan peralatan medis sesuai dengan daftar inventaris dan terpelihara dengan baik. 6. Melakukan wawancara tentang proses pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Kriteria 1, 4, 6 puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. 1. Pokok pikiran. A. Manajemen alat kesehatan ditujukan untuk 1. Memastikan bahwa semua alat kesehatan tersedia dan dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala agar semua alat kesehatan berfungsi dengan baik. 2. Memastikan bahwa individu yang melakukan pengelolaan alat kesehatan memiliki kualifikasi yang sesuai dan kompeten. Dan 3. Memastikan operator yang mengoperasikan alat kesehatan tertentu telah terlatih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. B. Penggunaan aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan, ASPAK, oleh puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. C. Data sarana, prasarana, dan kesehatan di puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota untuk menjamin kebenarannya. D. Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan. Alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Manajemen alat kesehatan dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. E. Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat. F. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan pihak yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen penilaian. R, D, O, W, A. Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. D. Bukti kesesuaian inventarisasi Alkes dengan ASPAK. B. Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu. D. W. 1. Buktian kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu, contoh pengajuan pelatihan mengoperasionalkan alat ke Dinas Kesehatan. Petugas yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan alat, penggalian informasi tentang mengoperasikan alat kesehatan tertentu. C. Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik. E. D. O. W. 1. SOP pemeliharaan alat kesehatan. 1. Jadwal pemeliharaan alat. 2. Bukti pemeliharaan alat kesehatan. 3. Bukti kalibrasi alat kesehatan. Catatan, jika pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh Dinkes Kabupaten, Kota, maka puskesmas cukup menyerahkan permohonan pengajuan kalibrasi beserta notula pembahasan tentang kalibrasi, notula lokokarya bulanan dan, atau pertemuan tinjauan manajemen, pengamatan surveyor terhadap alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi. Petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan, penggalian informasi terkait pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Standar 1.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Sarana dan peralatan praktik mandiri harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku. Kriteria 1.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan mandiri dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat. Elemen penilaian. 1. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan yang digunakan di praktik mandiri. 2. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan. 3. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai pekerja. 4. Ada tempat penyimpanan, gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan. 5. Ada program kerja kebersihan lingkungan di praktik mandiri. 6. Pelaksanaan kebersihan lingkungan sesuai dengan program kerja. 7. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. Kriteria 1.6.2. Peralatan ditempatkan di lingkungan pelayanan dengan tepat. Elemen penilaian. 1. Tersedia prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, tidak siap pakai, serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakan. 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan. 3. Alat yang perlu disterilkan dilakukan sterilisasi sesuai prosedur.
Kriteria 163 peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin. Elemen penilaian 1. Dilakukan inventaris peralatan yang ada. 2. Dilakukan pemeriksaan kelaikan alat secara periodik. 3. Dilakukan pemeliharaan alat secara periodik. 4. Dilakukan kalibrasi terhadap alat-alat ukur yang digunakan secara periodik. 5. Dilakukan perbaikan dan/atau penggantian alat yang rusak agar tidak mengganggu pelayanan.